Kami ucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa pembukaan. Kami mohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami setiap jemaat-Mu bisa hadir bersekutu bersama-sama di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sertai dalam perjalanan mereka sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang saat ini sedang bepergian, Tuhan sertai. Dan berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami yang pergi ke Blitar dalam pelayanan di Ponggok Blitar. Tuhan sertai dan lindungi dan jagai, sehingga acaranya bisa selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah Engkau yang akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jikalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengganggu, dalam nama Yesus Tuhan enyahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ibadah kami ini kami serahkan. Yang percaya katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Seru
hari ini sukacita? Amin. Sehat semua? Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita sebelum masuk di dalam ucapan syukur, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Kita sekalian akan membaca Mazmur Daud pada pagi hari ini. Mazmur Daud pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu sudah ketemu semua? Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah tahu? Kita akan baca bersama-sama mulai dari perikop yang ada di atas. 1, 2, 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Bapak Ibu mau berhasil? Amin. Kalau mau berhasil, renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya Bapak Ibu setia membaca firman Tuhan siang dan malam, artinya terus menerus, tidak ada hentinya selama Bapak Ibu hidup. Kalau Bapak Ibu hidup terus continue baca firman Tuhan, ada hikmat, ada pengertian, maka Tuhan akan tuntun bagaimana kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Bapak Ibu yang membaca dan merenungkan firman ini dan mempraktekkan dalam kehidupan hari pas hari, Tuhan memberkati. Amin.
mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini, karena setiap pertolongan Tuhan sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan setiap hari, waktu demi waktu. Ketika kami bangun pagi dalam keadaan baik, nafas pun gratis yang Tuhan berikan. Seandainya kami beli berapa rupiah kami bayar ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan. Ketika kami bekerja, berkarya, ketika kami melakukan kegiatan kami, Tuhan menyertainya dengan baik. Jikalau Tuhan senantiasa mengasihi kami, ajari kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur atas keluarga kami, suami, istri, anak kami, keluarga kami lain yang besar, keluarga yang Tuhan berkati, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami ucap syukur atas gerejamu tempat ini yang boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur pada setiap pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Kami ucap syukur atas teman-teman kami seiman yang senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, saling mengasihi, saling menasihati, saling menegur, sehingga kami boleh setia kepada Tuhan, supaya kami jadi benar oleh karena pertolongan Tuhan. Tetangga kanan kiri bukan gerejamu ini Tuhan, berkati mereka juga sama dengan berkati kami. Karena Tuhan sertai mereka, supaya mereka hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kota kami Madiun yang kondusif dan aman, sehingga kami boleh bisa beribadah dengan tenang oleh karena pertolongan Tuhan. Kami ucap syukur atas bangsa dan negara kami yang juga memberikan kepada keleluasaan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami serahkan setiap permohonan atau ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Yang percaya kami katakan amin. Baik Bapak Ibu, kami mohon bangkit berdiri. Kita akan mengakui 12 iman resmi kita, tetapi kita sebelumnya memuji nama Tuhan. Tinggalkan
setiap umat Tuhan di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mengakui ke-12 iman rosuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Masih tetap penting. Ada sukacita? Loh, kita akan nyanyi bersama-sama. Saudara diberkati, saya diberkati, semua diberkati. Amin. Oh, haleluya. Kita akan puji nama Tuhan. Aku diberkati.
duduk kembali. Siapkan hati saudara untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Ibu Aili dan Bapak Ali yang sudah siap untuk melayani Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara sekalian pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan.
kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Hadirlah bersama kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Biasanya kecil banget. Apa kabar? Sudah makan kalau gitu. Semalam saya di WA sama Pak Pendeta, bilang beliau di Malang ya, apa di Blitar ya, sama Ibu ya. Oke, dititip katanya di sini. Baik. Tuhan itu sungguh luar biasa. Semalam saya memikirkan harus apa yang saya sampaikan di tempat ini. Tidak ketemu Pak sampai semalam. Tadi pagi bangun jam 4 baru saya menemukan satu tema yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dan luar biasanya saat saya duduk di situ, Bapak membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Itulah kasih Tuhan. Kita tidak janjian ya Pak? Enggak. Tapi perikop yang Tuhan taruh untuk kita pelajari pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Lagu yang terakhir pun yang tadi dinyanyikan, tadi saya ingin satu dibacakan apa kata-katanya. Firman-Mu yang berkuasa mengubah sikap hati. Terus bawahnya, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Itu inti khotbah saya. Cukup saudara. Pagi hari ini kita hidup di zaman yang semua serba cepat. Digitalisasi mendunia. HP tidak hanya milik orang kaya. Kalau dulu zaman Nokia yang mahal itu 9.500 ya, itu harga 10 juta, yang punya hanya orang kaya. Tetapi sampai sekarang ini, sampai pemulung, sampai orang kaya punya HP, betul? Tapi tidak semua punya Alkitab. Pagi hari ini saya ingin lihat siapa yang bawa Alkitab. Boleh diangkat? Alkitabnya yang boleh diangkat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bawa Alkitab? Bawa, angkat HP-nya. Lebih banyak. Kenapa? Tidak ribet, tidak berat, tidak repot. Pulang kerja mau jalan-jalan, mau kemana, tidak repot. Betul nggak? Kenapa? Karena semua ada di sini. Nah, tapi ingat, kalau saudara baca Alkitab, saat saudara baca, dibuka, tiba-tiba iklan lewat. Betul nggak? Ada apa ini? Artis meninggal, ada apa? Betul nggak? Terganggu nggak kita? Tak sidik, gitu ya. Nah, pagi hari ini 30 menit saya mau, kalau saya akan bicara. Tapi kalau nggak selesai terus, nah ya. Kita akan belajar bagaimana firman Tuhan bisa mengubah hidup saudara dan saya. Ayat kita dalam Mazmur 1 ayat 3, ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekarang dengan perkembangan zaman tadi, renungan singkat, ayat-ayat Alkitab dikirim di blast lewat broadcast WA, betul? Di YouTube, bahkan di status. Kita seringkali dengan kesibukan kita bekerja, beraktivitas, gak nutut baca Alkitab. Benar gak? Tapi saya baca loh. Apa yang saya baca? Tiap hari saya baca renungannya dikirim Pak Pendeta lewat WA. Pertanyaan saya, setelah saudara baca kurang lebih 3-5 menit, ya kan? Kalau WA ngirim sampai bacanya bisa setengah jam, bukan WA.
WA itu konklusinya, singkatnya, satu ayat dijabarkan sedikit kesimpulan. Saat kita belajar itu, kira-kira saudara, terus saudara ambil waktu merenungkan nggak? Jujur? Hah? Dikit itu berapa lama saudara? Bener nggak? Baca satu ayat begini, oh iya, penting, syukur ya. Terus kita doa. Tetapi kita mau belajar bahwa jalan orang benar adalah orang-orang yang hidupnya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu yang berusaha setan kabulkan, itu yang berusaha setan hilangkan dari kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga saat ini hampir semua umat Tuhan kehilangan waktu untuk bermeditasi dengan Tuhan. Anak saya di sekolah, anak saya masih SD dan bersekolah di SD Advent Immanuel, ya, di sebelah rumah kami. Kenapa kami sekolahkan di sana? Salah satunya saya juga lulusan sana, di mana di sana diajarkan satu hari membaca satu pasal Alkitab. Saya dari kelas 3 SD dalam waktu 1 tahun harus selesai baca Alkitab meskipun tidak paham. Mau contoh, kelas 4 SD diulang lagi, kelas 5 SD diulang lagi, kelas 6 SD diulang lagi. Jadi kelas 3, 4, 5, 6 dalam sekolah SD itu khatam Alkitab 4 kali. Waktu saya kecil di sekolah harus membacanya jam pelajaran. Jadi satu pelajaran sekolah dari pagi sampai siang 1 jam itu agama. Sehingga kita bisa hafal banyak ayat hafalan. Kalau mau pulang, kalau belum bisa baca 10 sampai 20 ayat hafalan, belum boleh pulang. Dan itulah yang melekat sampai saya sampai sekarang. Nah sekarang anak-anak saya suruh baca Alkitab, mereka buka Alkitab gak kira-kira? Enggak. Buka apa? HP. Ya, apalagi sekarang ada yang audio, mendengarkan NSC ngomong kita mendengar. Itu diperlukan bagi kita yang sudah tidak punya kemampuan membaca. Mungkin sudah oma-oma, opa-opa susah lihat Alkitab kecil dipakai. Tetapi bagi kita yang bisa, harusnya kita membaca. Bedanya baca Alkitab sama Alkitab apa? Ada tak? Apa Pak? Kalau dia masuk ya dulu ya. Tadi bilang banyak iklan masuk, ya. Nah, saudara, hari ini di dalam kehidupan kita yang mendekati kedatangan Tuhan, banyak peristiwa terjadi. Kalau kita tidak punya pegangan yang kuat terhadap firman Tuhan, kita akan jatuh. Dari mana kita tahu bahwa dunia ini sudah menuju zaman akhir? Dari mana saudara? Saudara tahu dari mana? Oh, ini tuh akhir zaman. Taunya dari mana? Siapa yang bilang? Lewat apa? Katanya BBM naik terus. Saya mau sampaikan bahwa saya mau tanya, kita tahu bahwa dunia menjelang kedatangan Tuhan. Kita hidup di zaman akhir. Siapa yang bilang? Alkitab. Betul? Alkitab berbicara dengan jelas bahwa ini loh tanda akhir zaman. Makanya jangan bilang katanya. Hari ini tidak boleh bilang katanya. Karena ada satu ayat mengatakan menjelang kedatangan Tuhan di Matius 24 akan ada masa kesukaran yang seperti belum pernah terjadi. Bahkan jikalau waktunya tidak dipersingkat, hampir-hampir umat Tuhan pun tidak akan selamat. Kita akan mengalami masa keguncangan yang berat di depan kita. Kalau kita tidak punya pemahaman yang jelas tentang iman kita, saudara, kita akan jatuh. Tidak bisa dibilang kata Pak Pendeta. Kenapa
kamu beribadah hari Minggu? Kata Pak Pendeta, hari Minggu hari ibadah. Dasarnya apa? Nggak tahu. Kenapa kamu berdoa? Kata Pak Pendeta disuruh berdoa. Kenapa berdoa? Ya kata Pak Pendeta. Boleh nggak? Pada waktu saya mau dibaptis, saya bicara sama orang tua saya, tapi saya mau dibaptis. Waktu itu saya kelas 6 SD. Papa saya bilang, agama itu bukan warisan. Agama itu bukan keturunan, tapi agama itu adalah satu pemahaman iman. Kalau kamu belum paham, jangan dibaptis. Kamu harus belajar dulu. Kamu harus mengerti. Karena saat kamu mengambil keputusan untuk dibaptis, kamu bisa mempertanggungjawabkan. Saat orang bertanya kepada kita tentang kenapa kamu menjadi orang Kristen, kita bisa menjelaskan. Ada banyak hal yang kita mau belajar. Kita tahu. Mari kita buka firman Tuhan yang mungkin bisa ditayangkan di sini di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ayat ini yang akan saya kupas habis pada pagi hari ini. Buka Alkitab Anda, buka Alkitab kita. Saya mau ada yang membaca. Oke, ada seorang muda boleh membantu saya membaca? 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Apa dikatakan di sana? Ada yang bisa baca? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Kita percaya bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu ditulis di Alkitab. Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu berapa tahun, saudara? 1600 tahun. Oleh berapa penulis? 40 penulis. Hidup di zaman yang berbeda, tetapi tidak saling bertentangan. Itulah luar biasanya firman Tuhan. Alkitab itu berbicara kepada saudara dan saya. Dia bisa menyentuh relung hati saudara dan saya yang paling dalam. Saat saya susah, saya membaca Alkitab, saya dihiburkan. Saat saya sedih, saya membaca Alkitab, saya dikuatkan. Saat saya butuh pertolongan, ada masalah keluarga, saya membaca Alkitab untuk saya ditenangkan. Pada saat saya punya masalah ekonomi, saya membaca Alkitab. Tuhan kasih janji tidak akan berkekurangan. Amin. Itulah sebabnya diingatkan, kamu sudah tahu firman Tuhan dari kecil. Ayat yang ke-16, ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh Alkitab. Apa yang pertama, saudara? Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab itu sangat bermanfaat untuk mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan keempat, oke, saya mau tanya, bumi kita itu bulat, siapa yang bilang? Saya di sini nggak khotbah, saya mau ngajar. Bumi kita bulat, saudara percaya bumi kita bulat atau datar? Dari mana saudara tahu? Pengetahuan sekolah. Dari Pengetahuan sekolah. pengetahuan sekolah. Katanya bulat. Katanya bulat. Oke. Ya, kapan ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu bulat? Jadi Dulu orang berbilang bahwa dunia kita itu datar, betul? Tetapi tahun 330 sebelum Masehi, seorang filsuf namanya Aristoteles,
dia mengungkapkan satu teori. Dia mengatakan bahwa ternyata bumi kita itu bulat. Siapa yang membuktikan? Columbus. Dia berlayar, ternyata balik lagi. Disitulah keluar teori. Ternyata bumi kita itu bulat, bukan datar. Saudara, sebelum itu semua ada, Tuhan sudah berfirman. Coba dibaca Yesaya 40 ayat 22. Ayo cepat Alkitab atau Alkitab, cepetan. Anak muda langsung cepat Alkitab. Silakan. Dia yang bertahta di atas apa, saudara? Bulatan bumi. Nabi Yesaya mengatakan dia ini siapa? Tuhan. Tuhan bertahta di atas bulatan bumi. Sebelum ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bumi itu bulat, Alkitab yang Tuhan bilang itu disampaikan mengatakan bumi itu bulat. Sekarang saya tanya, kita hidup di zaman akhir di mana poligami, di mana LGBT itu wajar. Laki sama laki boleh menikah, perempuan sama perempuan boleh menikah. Tapi orang bilang, orang melihat, itu tidak betul, tidak sesuai apa? Hah? Gimana Pak? Tidak sesuai kodratnya. Kok saudara tahu kalau itu tidak sesuai kodratnya? Sah saja toh laki menikah dengan laki, perempuan dengan perempuan. Apa dasarnya kok itu tidak sesuai kodratnya? Karena Alkitab berkata Tuhan itu menjadikan Adam dan Hawa. Pasangan itu laki dan perempuan. Saudara, kalau saudara mau pintar, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan berhikmat. Dia akan tahu, dan iman kita tidak akan digoyah. Siapapun tidak akan menggoyah iman saudara. Oh, bilang agama ini benar, agama ini salah, agama ini benar, enggak, dasarnya ini. Kalau kita punya undang-undang yang tertinggi adalah Alkitab. Undang-undang kehidupan yang membuat kita diadili di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah, karena Ia akan membawa ke pengadilan semua perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, umat Tuhan harus berdiri di atas Alkitab. Kita tidak bisa mengatakan menurut pendeta ini, menurut hamba Tuhan ini benar, ini salah. No, dasarnya adalah back to the Bible. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan iman Alkitab. Jikalau saudara mengatakan bahwa saya di jalan yang benar, tetapi apa yang saudara lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara tidak di dalam kebenaran. Percaya? Hari ini, di hari-hari akhir, setan akan mengulangi apa yang dia lakukan, memutar sedikit firman Tuhan, membuat kebenaran itu menjadi sebuah kebohongan. Orang bilang apa? Dia bilang, boleh semua ini kamu makan, kecuali apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa yang dikatakan setan? Hawa, kata Tuhan semua tidak boleh dimakan ya, diwalik dah. Untuk itu, satu poin yang saya mau sampaikan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 5. Jangan ada yang ngantuk ya. Kalau saya lihat ngantuk, saya suruh baca firman Tuhan. Sorry. Yang tidak. Ayat 17 sampai yang ke-19. Kita baca Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19.
Ada yang bisa baca? Pak Ari, boleh bantu baca? Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Saudara mengaminkan ini? Bahwa di dalam Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus tidak mengubah, tidak menghapus apa yang sudah difirmankan. Karena satu iota pun dari firman Tuhan tidak berubah. Kita akan belajar bertahap jika ada waktu ke depan. Karena ini penting buat kita, saudara. Apapun agama kita mengaku orang Kristen, kita mengaku mengikut Kristus, mari kita ikut seperti yang Tuhan Yesus mau. Ya, hidup sesuai firman Tuhan. Yang pertama tadi katakan, Alkitab itu bermanfaat untuk apa, saudara? Mengajar. Alkitab ini lebih tinggi dari ilmu pengetahuan yang lain. Di dalam berbisnis, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti ndak bohong tapi joblok suto. Saya mulaan 20.000, Mbak. Saya jual ke kamu 25.000, jadi saya untung. Tapi juga jangan bohong. Ini aku mulaan iki wis ora iso. Jangan gak iso, aku mulaan larang. Salah. Saudara. Bagaimana tentang pernikahan? Konselor pernikahan yang terbaik adalah orang Kristen. Kenapa? Konselor pernikahan terbaik adalah orang Kristen. Kenapa? Karena dia nyontek dari Alkitab. Bagaimana sebuah rumah tangga bisa tetap langgeng? Dasarnya adalah firman Tuhan di dalam Efesus 5 dan Efesus 6. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kira-kira kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kira-kira mau selingkuh enggak? Mau ngapusi istri enggak? Kan hukumnya itu aja, benar enggak? Bagaimana dengan anak-anak? Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian supaya hidupmu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jikalau kita sebagai anak-anak memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tidak ada anak durhaka. Ya kan? Tidak ada anak yang menelantarkan orang tuanya. Enggak, karena dia paham itu. Dan itu hukum tentang keluarga. Bagaimana hukum tentang kebijaksanaan? Saudara pernah tahu nggak? Orang-orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Dan dunia mengakui, karena itulah Israel yang negara kecil itu diperhitungkan. Kenapa? Dia disupport oleh seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Kenapa? Karena apapun orang Yahudi, dia pengetahuan, dia hidup tentang kebenarannya, yang hukum Taurat itu dia menjalankan dengan baik. Mari kita baca satu ayat sebelum kita lanjut. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Karena kita membahas Alkitab, maka kita akan buka banyak ayat Alkitab pagi hari ini. Ada yang bisa membacakan? Bapak yang pakai baju kotak-kotak? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Boleh baca yang di sini, boleh Pak. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Apa dikatakan di sana Pak? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku.
Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tiah-tiahmu. Titah-titahmu. Terima kasih. Dia bilang, orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia lebih bijaksana. Hari ini orang yang berhasil bukan orang yang pintar, tapi orang yang bijaksana. Wisdom itu beda dengan knowledge. Knowledge itu pengetahuan, wong pintar. Tapi wong pintar boleh kalah sama wong bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Siapa? Umat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Meskipun gak pintar, tapi dia punya hikmat dan berkat. Saudara milih pintar atau tidak pintar, tapi dapat berkat dan hikmat dari Tuhan. Orang beriman pasti pintar, saudara. Benar kan? Jadi orang janji Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu, dia akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Dia akan berpikir dulu sebelum dia bertindak. Dia tidak mau menyakitin orang lain. Dan orang-orang seperti itu dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tidak harus kaya, tapi dia akan menjadi orang-orang yang disegani di mana kita berada. Oke? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi kenapa Alkitab itu dipakai untuk mengajar? Karena segala ilmu pengetahuan ada di sini. Termasuk saudara, cara buat kapal aja ada di sini, betul? Cara buat kapal yang pertama itu loh ada di sini, ukurannya berapa. Dan kalau itu diterapkan itu kapalnya ngapung, gak kabut, betul nggak? Itulah bahteranmu. Bagaimana konstruksi bangun rumah ada di sini. Bagaimana dibilang tentang kesehatan? Saudara, siapa yang makan jidih? Ngaku. Sudah ada? Sudah ada? Yakin? Oke. Di sini tidak ada karena di sini tidak ada didihnya ya. Kenapa? Kita kalau sakit yang kita apa? Tuhan bilang jangan makan, jangan sentuh, karena darah adalah nyawa setiap makhluk. Di kita dimakan, saudara, jadi didih. Lah yang itu yang binatangnya sakit masuk ke kita nggak? Masuk. Kita aja yang punya hipertensi yang ini darah donor darah aja nggak bisa dipakai loh. Kenapa mau digedidih? Saya mau sampaikan bahwa ilmu kesehatan yang tertinggi ada di dalam Alkitab. Saya sering bilang kami punya rumah sehat dan rumah sehat kami tidak menerapkan daging, kita menerapkan hidup sehat vegetarian. Meskipun dokter bilang kalau kamu darah rendah makan sate kambing. Kalau kamu darah rendah makan beet, buah beet. Mereka tensi, mereka HB. Kami menangani orang sakit kanker stadium 4, sudah metastase di lever, pankreas, dan juga ginjal. Usia 78 tahun. Secara medis dia dibilang kalau tidak mau kemo dia akan mati dalam 3 bulan. Kalau kemo mungkin bisa hidup selama 1 tahun. Waduh angel loh. Kalau di kemo dia bertahan 1 tahun dengan penderitaan rambut rontok, badan sakit semua. Tapi kalau tidak di kemo dia 3 bulan. Orang kalau sudah kepepet larinya kemana saudara? Ke Tuhan. Nah, sudah rumah sakit sudah ngomong gitu dokter, balik ke Tuhan. Nah, Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ajak bapak ini, dia seorang bapak-bapak. Saya ajak ke dia. Kami tidak sanggup menolong bapak, tapi saya punya Tuhan melalui firman-Nya yang namanya Alkitab. Karena dia adalah orang lenteng, ya, orang kelenteng. Kelenteng itu berarti bukan muda, Konghucu. Dia percaya rekanasi nanti jadi anjing, jadi apa gitu kan. Dan saya bilang, kami tidak bisa sembuhkan Bapak, tapi Tuhan yang kami sembah
Dia memberi petunjuk makanan sehat. Apa? Saya cerita mendongeng tentang Adam Hawa. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 Tuhan bilang, makananmu ialah apa saja? Ayo, makananmu adalah daging sapi, kambing, dan seafood. Ayo, makanannya apa? Makananmu adalah aku memberikan kepadamu. Ayo kita baca saja daripada keliru nanti. Nanti keliru umat Tuhan di tempat ini. Makananmu adalah suike gitu. Coba dibaca Kejadian 1 ayat 29. Waktu saya tinggal 5 menit ya Pak. Waktunya tinggal berapa menit? Bilang Pak. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu semua. Ayo baca bareng-bareng, nanti saya ngapusi. Ayo 1, 2, 3. Tadi saudara percaya Alkitab ini firman Tuhan. Sekarang saya bertanya, ini adalah apa yang dikatakan Tuhan kepada Bapak Adam Hawa. Makanannya ini, saudara percaya enggak? Yakin? Soto seenak loh. Ikan masih enak loh. Seafood masih enak loh. Saudara, kalau saudara sadar ilmu pengetahuan tertinggi kedokteran ada di Alkitab. Cari di YouTube Survivor Cancer. Apa yang mereka lakukan? Go vegan, makan raw food, menjadi seorang vegetaris, no daging, no telur, no susu dari daging. Gantinya apa? Raw food. Raw food itu apa? Makanan mentah. Memasak makanan sesederhana mungkin. Makan telur lambat, cilembu, kentang sebagai nasinya, buah-buahan, sayur-sayurnya. Sayurnya sekarang, oh iya sih, saya makan sayur, saya bikin salad sekarang. Nah, sayurnya sehat, mayonesnya, kejunya, itu yang membuat tidak. Hari ini beliau masih hidup di usia yang 8 bulan pengobatan. Dan secara medis TA-nya, sel kankernya menurun setelah 8 bulan vegetarian. Menghidupkan pola hidup sehat. Karena apa? Karena kita percaya dokter di atas segala dokter adalah Tuhan. Dan Tuhan sudah bikin ini, saudara. Sakit apapun ada di sini penyembuhannya. Makanya saya bilang kembali, oh saya mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saya melakukan. Saat ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara mau jalan? Suami saya vegetarian beratnya segini saudara. Kalau tidak vegetarian pasti 100 lebih. Saya pun sudah vegetarian, tidak makan daging. Ternyata tidak kurang gizi dong. Benar nggak? Singa sama kuda kuat mana? Kuat kuda. Orang yang dia kenapa? Kuda itu binatang herbivora, dia makan rumput, ketahanannya kuat. Singa dia bisa berlari cepat tapi tidak lama, baru megeh-megeh. Kenapa? Karena dia makan daging. Oke, itu sesi khusus kalau Pak Pendeta mau manggil saya ke depannya. Kita bicara tentang kesehatan. Hari ini kita belajar Alkitab. Saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu benar. Kalau saudara percaya, oh, lah kalau gitu Bu, apa yang boleh dimakan tidak boleh, baca di Alkitab. Alkitab tidak pokok. Benar? Oke. Selanjutnya, ayat yang kedua. Firman Tuhan itu, ini saya yang kayaknya naik turun gitu ya, enggak? Namanya. Karena saya gerak-gerak ya. Betul ya? Apa nggak usah pakai mic? Oh, saya lihatnya suara saya naik turun.
Oh iya. Baik, makasih. Jelas ya? Yang pertama, firman Tuhan itu untuk mengajar. Jelas tadi, Bapak Ibu? Ini saya sekolah 2 SKS. Pulang dari sini paham dan dijalankan. Yang kedua, apa fungsi Alkitab? 2 Timotius 3 tadi loh. Menyatakan kesalahan. Kok bisa? Saya mau kita baca satu ayat. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan letak yang bagian belakang. Biar tak ngantuk, ayo baca firman Tuhan. Yang keras dibacakan di sini. 1 Yohanes 3 ayat 4. Anak muda kayaknya banyak loh ini, kok ada suaranya? Yohanes 3 ayat yang 1 Yohanes 3. Mak saya kurang keras deh. 1 Yohanes 3 ayat 4. Silakan Pak. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oke. Fungsi Alkitab yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Orang dinyatakan salah kalau dia melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum disebut berdosa, bersalah. Kalau tidak ada hukum, tidak ada dosa. Kalau tidak ada lampu merah, saudara jalan terus melanggar enggak? Karena ada lampu merah, traffic light, saudara merah tetap jalan itu disempret 500.000. Kalau firman Tuhan tidak ada aturan, kalau Tuhan yang kita sembah tidak punya aturan, all you can eat, all you can do, kira-kira ada dosa enggak? Enggak ada. Sakarepmu, memang mau gereja gaya apa boleh, kamu mau hidup gaya apa boleh. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha teratur. Ingat, dari penciptaan, dia manusia diciptakan ke hari ke-6 karena Tuhan mau siapkan environmentnya dulu, mau siapkan lingkungannya dulu, makanannya disiapkan. Setelah matahari, semua makanan, ikan semuanya oke, hari ke-6 baru diciptakan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Dia membuat rule, dia membuat aturan main supaya kita hidup baik. Dan aturan main Tuhan menunjukkan karakter Tuhan. Dan karakter Tuhan dituangkan di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 1-15. Itu tentang apa, saudara? Tentang 10 hukum. Itu juga satu khotbah kalau saudara minta saya terangkan di sini. Kenapa? Karena 10 hukum Taurat itu adalah karakter Tuhan. Tuhan itu tidak mau diduakan, betul nggak? Itulah hukum pertama. Kedua, apa Mas? Hukum kedua, anak-anak muda. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud. Apa itu patung? Ilah. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, itulah ilah. Saat pasangan Anda membuat Anda tidak selamat, itu ilah Anda. Saat anak Anda membuat Anda tidak datang sama Tuhan, itu ilah Anda. Saat HP itu merusak pikiran Anda, itulah ilah Anda. Bukan patung terus disembah, tidak ada sekarang orang nyembah patung, betul nggak? Tetapi setan sudah berkembang. Bagaimana membuat umat Tuhan jatuh? Ya, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sesi khusus. Next, suatu saat saya akan bawakan di tempat ini. Hormatilah ayah ibumu. Hukum ke-1 sampai ke-4 mengatur kehidupan kita dengan Tuhan. Hukum ke-5 sampai ke-10 mengatur hubungan kita dengan sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan iri hati, mengingini, karena itu sumber dosa. Kalau saudara membunuh, dibilang
Kayak Sambo itu kan, ya kan? Kamu melanggar pasal ini. Kalau di Alkitab kamu berdosa karena kamu melanggar firman Tuhan hukum ke 7 jangan berzina Pak. Jangan membunuh hukum berapa? Saya tak ajak anak-anak saudara sekolah di SD Manual. Anak-anaknya besar semua itu ya. Nah saudara, 10 hukum ini, inilah yang dimaksud renungkan firman Tuhan. Daud merenungkan Taurat itu siang dan malam karena 10 hukum ini karakter Kristus. Dan itu dijadikan di dalam perjanjian baru tidak dirubah, tapi digenapi oleh Tuhan dengan namanya Golden Rule. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti itulah konklusinya. Kamu bilang piye caranya mengasihi manusia seperti diri sendiri? Ya kamu tidak membunuh, kamu tidak iri, kamu tidak menyakiti, betul nggak? Pengejawantahannya bahasa Indonesianya. Kalau saudara bilang saya ikut Tuhan, saya free, saya anak Tuhan, saya dimerdekakan dari hukum Taurat, betul. Kita tidak selamat karena melakukan hukum Taurat. Saya setuju. Tetapi umat Tuhan tetap hidup sesuai hukum Tuhan. Kenapa? Nah kamu bilang saya di bawah, tidak di bawah hukum Taurat, saya di bawah kasih karunia. Terus saudara membunuh boleh? Boleh tidak? Saya tidak hormat orang tua, boleh? Satu melanggar, saudara melanggar semuanya. Ini clear. Hukum Tuhan, firman Tuhan, Alkitab menyatakan kesalahan. Semakin saudara membaca firman Tuhan, saudara akan jalan sambil menunduk dan dana. Kenapa? Bahwa ternyata saya manusia berdosa. Alkitab itu fair, saudara. Dia menunjukkan semua yang bejat, dia menunjukkan semua yang baik. Mana yang saudara pilih? Betul? Ya, jadi ingat. Yang pertama, Alkitab itu mengajar ada kekurangan hikmat. Mau tanya apa saja, masalah pernikahan, masalah rumah tangga, masalah mendidik anak, masalah kesehatan, masalah apapun, back to the Bible, baca firman Tuhan. Saudara, dia lebih dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, dia memperbaiki kesalahan. Betul ya? Menyatakan kesalahan. Kenapa? Karena Alkitab berisi hukum Tuhan. Bagaimana seharusnya umat Tuhan bersikap dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, kadang mau cepet nih. Yang ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. Kenapa perlu diperbaiki, Mas? Tadi sampai jawab. Ngapain pakai baju oranye? Karena salah. Karena melakukan yang salah, perbaiki. Terus caranya pemodal kita terus iso dadi wong apik. Kenapa firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan? Ada yang bisa jawab? Siapa paling senior di sini? Kenapa Pak? Kenapa Alkitab bisa memperbaiki kelakuan? Karena memberikan jalan yang benar. Karena firman Tuhan. Memberikan, saya tertarik. Karena memberikan jalan yang benar. Saya salah itu ini, gitu ya. Betul. Yang lain, Pak? Karena Alkitab berisi firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Dan tentu berkuasa. Bisa mengubah hati orang. Lagunya tadi ya? Kenapa? Itu tadi. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menceritakan hal yang baik, hal yang bejat, hal yang jahat diceritakan. Dan bagaimana ending itu apa? Akhir hidup orang bebal, orang baik diceritakan di dalam. Dan bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada orang yang berdosa. Pagi ini saya hanya mau satu tokoh. Siapa yang tidak kenal Daud? Daud tadi menulis di dalam kitab Mazmur, betul nggak? Daud adalah raja Israel yang nomor 2. Dia adalah orang yang setia sama Tuhan.
dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dibuktikan bagaimana dia berani melawan seorang raksasa yang namanya Goliat hanya dengan kata-kata. Tetapi di dalam kisah hidup Daud tidak semuanya lurus. Ada satu kisah kejatuhan Daud. Apa? Dia melanggar hukum ketujuh. Daud berzina. Saat jalan-jalan di sotoh rumah, dia melihat nenek wong wedok adus. Ternyata itu adalah istri panglima perangnya yang namanya Uria, dan wanita itu namanya Beth. Singkat cerita, itu satu khotbah sendiri. Singkat cerita, Daud jatuh. Dia menjadi pendosa karena dia bahkan seorang berdosa. Untuk menutupi dosanya, dia melakukan dosa lagi. Betul gak? Untuk menutupi dosanya bahwa Batseba hamil, dia membunuh Uria. Kenapa? Sebetulnya gak pengen bunuh. Uria disuruh pulang dari perang. Mulai seneng bojo, ternyata gak mau. Daripada ketahuan hamil, dibunuhlah Uria dengan cara politik yang kejam. Tapi Nabi Natan mengingatkan dia. Dan Daud, seorang yang takut akan Tuhan, saat dia menyadari keadaannya, dia bertobat tak? Bertobat. Dan Alkitab mencatat di dalam 2 Raja-Raja, 1 Raja-Raja, bahwa Daud diampuni dosanya. Kenapa Alkitab itu memperbaiki kelakuan? Karena di sini di dalam firman Tuhan, saudara dan saya mendapat jaminan. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, seberapa besar kesalahan kita, saat kita datang sama Tuhan, pengampunan disediakan. Amin, saudara? Tidak ada yang terlalu besar dosa itu di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat kita berani datang kepada Tuhan. Karena di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu semua punya dosa. Bahkan bapak orang percaya. Siapa bapak orang percaya? Abraham, pintar semua di sini ya. Abraham pun jatuh dalam dosa, tetapi disebut bapak orang percaya. Dengan belajar firman Tuhan, kita berani menghadap ke tahta kasih karunia Allah setiap hari untuk mengaku segala dosa kita. Daud, dosa diampuni, hidupnya ruwet enggak? Ruwet enggak? Keluarganya ruwet enggak? Ruwet, saudara. Meskipun dosa diampuni, akibat dosa tetap ada. Karena Daud punya anak macam-macam, istrinya banyak, berantem semua, akhirnya anaknya saling membunuh Absalom, ya kan? Adiknya Absalom diperkosa saudaranya sendiri. Nah, saudara baca sendiri itu, jangan cerita saya. Membuat berantakan sampai masa tuanya. Daud pusing dengan anak-anaknya. Kalau itu menjadi kita, kenapa harus memperbaiki kesalahan dari cerita Daud? Kalau begitu bapak-bapak, bojo siji ruwet aja bojo akeh. Betul? Iya kan? Anaknya dari istri pertama aja ruwet, apalagi ini. Kalau Daud masih kaya, dibagi-bagi warisan. Dan ini selanjutnya karena dibagi ruwet sisa. Betul nggak? Jadi Alkitab menunjukkan, tetapi sampai masa tuanya, menjelang akhir hidupnya, Daud menjadi orang yang takut akan Tuhan, tetap diselamatkan. Itulah sebabnya kenapa perjanjian lama secara khusus bukan Alkitab yang melengkapi firman Tuhan, tapi semua kisah perjanjian lama itu adalah kisah hidup para tokoh Alkitab yang kita bisa belajar bagaimana mereka jatuh bangun di dalam kebenaran, bagaimana mereka mempertahankan kebenaran, dan bagaimana ending hidupnya. Setuju, saudara? Jangan terus mumet baca perjanjian lama terus apa ganti deh, ya. Ini disuruh merenungkan loh ya. Terakhir apa? Fungsi Alkitab? Dalam kebenaran. Ayo tulang lagi, yang pertama tadi ngapain fungsi Alkitab? Ngajar. 2, 3,
Yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berisi kebenaran. Bagaimana saya harus selamat? Ada di Alkitab. Kalau mau selamat caranya gimana, saudara? Ayatnya di mana? Satu ayat untuk menjawab bagaimana kita percaya harus selamat. Ayo. Semua orang yang mengaku diri Kristen harus hafal ayat ini. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan. Terima kasih. Alkitab mendidik kita dalam kebenaran bahwa hanya one way. Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui clear. Selamat lewat Yesus. Itulah Alkitab. Kabar baik bahwa manusia jatuh dalam dosa. Roma 3:23, upah dosa ialah maut, tetapi Yesus menggantikan kita. Siapa yang percaya sama Yesus, dia akan. Caranya gimana? Percaya itu Yohanes 14:15. Apa dikatakan? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yang mana? Yang balik lagi sebelum hukum itulah perintah Tuhan. Paham saudara di sini? Ya, kenapa Alkitab itu mengajar kebenaran? Karena di dalam Alkitab itu adalah kabar baik keselamatan. Kitab Kejadian bahwa manusia adalah sempurna. Akibat dosa dia menjadi tidak sempurna dan harus mati. Di dalam kitab Perjanjian Baru Matius sampai Yohanes, Yesus datang untuk menggantikan kita, menebus kita dari dosa. Dan itulah jalan keselamatan. Saved by faith, selamat oleh iman. Dan di dalam kitab Wahyu diakhiri dengan surga, betul? Jadi yang pertama adalah manusia ini adalah sempurna, tidak sempurna, dan diakhiri lagi dengan sempurna. Bagaimana saudara tahu di surga itu indah? Di mana? Tidak ada air mata, tidak ada lagi air mata sakit, duka di surga. Kita punya kebenaran karena kita membaca firman Tuhan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Dari mana kita tahu? Di dalam Alkitab. Berarti semua pocong dan teman-temannya itu tidak ada, gitu kan? Semua roh-roh yang dibilang membo-membo orang keluarga kita yang sudah mati itu bukan mereka, itu adalah setan. Clear. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab menyatakan itu. Dan bagaimana kita bisa masuk surga? Alkitab dengan jelas menyatakan bertekun. Ayat terakhir saya, Yohanes Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus, memelihara hukum Allah dan kesaksian Yesus. Barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang akan selamat. Ayat saya yang terakhir sebelum saya tutup. Saudara, maukah saudara membuat Alkitab ini menjadi satu pedoman hidup? Maukah kita mengambil waktu dari setiap hari yang 24 jam Tuhan berikan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan? Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk selamat. Kita tidak bisa mengandalkan Pak Pendeta kita untuk selamat. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun di dunia ini untuk selamat. Betul? Tapi kita harus belajar. Kita harus mengalami Kristus di dalam hidup kita. Sehingga Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukannya aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kerinduan kita sebagai orang Kristen. Kita mau Yesus hidup dalam hidup kita. Kita mau Yesus mengubah hidup kita, sehingga kita tidak akan menghakimi orang lain.
Kita tidak akan menjelekkan orang lain. Kita tidak akan menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Karena saat Yesus ada dalam hidup kita, karakter Yesus yang akan tampak. Dan yang terakhir tugas kita, Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang apa, saudara? Perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saat ini banyak di antara kita yang mengaku umat Tuhan, yang mengaku ada di gereja-gereja Tuhan, denominasi manapun, dia kehilangan hakikat Tuhan karena tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagi saudara dan saya, mari kita memperbaiki komitmen kita untuk mau belajar firman Tuhan setiap hari, dan kita akan sama-sama memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, Kau hadir bersama dengan kami hari ini untuk mengingatkan kami, khususnya jemaat Tuhan di GKIM ini, bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh untuk punya waktu dalam kehidupan kami merenungkan firman Tuhan. Dan apabila ada yang salah dalam hidup kami, ada yang salah di dalam ajaran yang kami lakukan, bawa kami pulang Tuhan. Karena kami mau rindu, kami rindu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu diselamatkan, kami rindu dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, sehingga Tuhan pada waktu Kau datang yang kedua kali, masing-masing kami didapati sebagai hamba Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Terima kasih Lili. Firman Tuhan yang cukup jelas dan jelas sekali untuk kebenaran firman Tuhan itu kita sudah disampaikan namanya, dan yang menjadikan satu rema atau satu kunci utama dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu? Firman Tuhan tidak akan lenyap begitu saja, tetapi terus ada di dalam kehidupan kita. Jelas sekali firman-Nya, dan yang tadinya kita tidak mengerti menjadi mengerti. Amin. Itulah ayat firman Tuhan. Kami untuk berdoa buat keluarga Bapak Ibu Hari tetap terus dipakai Tuhan sampai Tuhan memanggilnya, dan pelayanannya terus diberkati Tuhan. Dan secara khusus kami tertarik dengan vegetarian, makan buah-buahan. Kita juga perlu nyoba ini, karena sejak makan daging itu karena sejak zamannya Nuh, ya ketika air bah itu loh, akhirnya semua pada mati tumbuh-tumbuhan. Nah, Nuh disuruh Tuhan untuk masukkan sepasang binatang itu. Nah, setelah itu makan daging, ya. Sebelumnya makan buah-buahan, belum dapat buah. Baik, terima kasih firman Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Kita akan memuji nama Tuhan. Bagi petugas yang menjalankan toko itu, kami persilakan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
kemajuan tempat ini, bangsa dan negara. Kita doakan Bapak Ibu Gembala Pelayan di Blitar, kami mohon Bapak Stefanus untuk doa sahabat kalian. Terima kasih. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu pengetahuan yang memberikan kami Tuhan, melakukan perintah untuk firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila kami akan melakukan setiap perintah-perintah firman Tuhan ini dan melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan, kiranya Tuhan Kau akan sucikan dan kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadikan dupa yang baru bagi kerjaan ya Tuhan, untuk perkembangan gereja di tempat ini. Kau akan berkati untuk bendahara yang mengelola, Kau berkati juga untuk orang-orang yang sudah memberikan, bahkan mengembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang diserahkan Tuhan persembahan ini di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Misael dan Ibu Pendeta Misael yang dalam pelayanan di gereja di Blitar ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan jaga dan lindungi dalam setiap tugas-tugas pelayanan ini Tuhan, sehingga tugas ini sesuai dan selesai tepat pada waktunya Tuhan, dan pulang dan tidak selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk doa sahabat ini di dalam kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Stefanus. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul saudara-saudara seiman untuk bersama-sama boleh belajar nasihat firman Tuhan. Kiranya Roh Suci Tuhan akan boleh bekerja di dalam hati masing-masing kami, untuk kami boleh mengerti apa jadi firman yang sudah kami terima. Lebih itu boleh menjadi rema dalam hidup kami boleh terapkan dalam hidup kami, dan kami selangkah lebih dekat dengan kedatangan Yesus. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang hadir saat ini. Manakala kami akan pulang ke rumah masing-masing kami, Kau menyertai perjalanan kami. Terlebih berkat-Mu dari surga boleh menjadi bagian masing-masing kami. Memberkati setiap usaha pekerjaan tangan yang sudah Kau percayakan pada kami. Memberkati di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing kami. Memberkati di dalam kehidupan sosial kami. Sehingga manakala kami keluar dari rumah Tuhan ini, kami boleh memancarkan kasih Tuhan. Kami boleh Kau pakai menjadi alat-alat-Mu yang terkecil sekalipun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Suci Tuhan, dan kasih Yesus boleh menjadi bagian masing-masing kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ari yang sudah melayani kami di gereja-gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu, dan jangan jemu-jemu. Dan kami tetap menantikan ilmu firman Tuhan-Nya, karena Ibu kalau menyampaikan itu sangat jelas, beda dengan yang lain. Jadi sistematis itu. Terima kasih Ibu. Bapak Ari juga jelas kalau menyampaikan sama yang satu rumah. Menyampaikannya itu enak. Kami kangen. Kadang lama itu kami kangen dulu. Iya. Sempah kapan doain di sini ya, nanti lihat aja. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah rela berkorban waktu dan tenaga serta semuanya untuk melayani Tuhan. Para pelayan Tuhan di musik, leader, singer yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami informasikan Bapak Ibu Gembala tidak ada bersama kami karena beliau sedang ada di gereja di GKIN Ponggok Blitar.